Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Auliasyaningsih dengan NIM akhir 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial Rapid Miner dengan algoritma decision tree. Sa di next. Di sini saya akan menjelaskan pengertian decision tree itu sendiri itu apa. Decision tree itu merupakan sebuah algoritma machine learning yang menggunakan seperangkat aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi atau resiko. Konsepnya adalah dengan cara menyajikan algoritma dengan pernyataan bersyarat yang meliputi cabang untuk mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Oke, selanjutnya itu pengertian tentang Rapid Miner. Rapid Miner ini merupakan sebuah perangkat lunak yang bersifat open source, di mana Rapid Miner ini merupakan sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna, sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penggunaan Rapid Miner untuk algoritma decision tree. Di sini saya menggunakan dataset iris, bunga iris. Kita mulai dari blank process, lalu kita lakukan import data. Kita import data, pilih my komputer, lalu dicari tempat penyimpanan datanya. Kita masukkan datanya, klik next. Next lagi. Selanjutnya kita ganti label role-nya spesies ini menjadi label. Kita next dan lakukan finish. Oke, selanjutnya kita masukkan data iris yang tadi sudah kita import. Lalu kita masukkan decision tree-nya. Lalu kita tarik semua garis untuk menghubungkan keduanya. Kita ganti kriterianya menjadi dari gain menjadi information gain. Dan kita checklist apply planning-nya. Saran, nanti akan ini akan muncul atribut weight-nya dari part, value, measure, dan atributnya. Dan bisa kita lihat hasil dari decision tree-nya adalah seperti ini. Di sini yang menjadi root value adalah value-nya. Di sini ketika value sebelah kiri atas, kanan atas. Ya, ketika value-nya lebih kecil sama dengan 1750, maka itu akan dilakukan pengecekan kembali di ATT1 dan dilakukan pengecekan kembali jika dia kurang dari sama dengan 5.500, maka dia merupakan tergolong pure blue atau tergolong iris stosa dengan distribusi 98 stosa. Kemudian jika dia lebih besar dari 500.500, maka akan dilakukan pengecekan kembali di atributnya. Nah, itu ketika dia kurang dari sama dengan 553.500, maka dia tergolong sebagai versi color. Dan sedangkan jika dia lebih besar dari 5.500, 500.053.500, dia tergolong virginica. Selanjutnya, kembali ke atas, value atas. Nah, jika dia lebih besar dari 1.750, maka akan dilakukan pengecekan kembali di atributnya. Lalu, ketika dia lebih besar dari 400.500, di sebelah kiri. Nah, dia akan melakukan pengecekan kembali itu di value-nya. Jika dia kurang dari sama dengan
1850, maka dia tergolong Virginica dengan distribusi 1 versicolor dan 11 Virginica. Kemudian jika value-nya lebih besar dari 1850, maka dia tergolong pure red atau distribusinya terdiri dari 84 Virginica. Kemudian jika atribut yang tadi itu lebih kecil sama dengan 400.000, 400.500, maka dia akan dilakukan pengecekan di atribut 1. Jika dia lebih besar dari 50.500, itu akan masuk lagi pengecekan ke bawah sampai ketemu di atribut part. Di sini ketika, mohon maaf yang atasnya lagi. Di sini ketika dia kurang dari sama dengan 200.500, maka akan dilakukan pengecekan measure-nya. Jika dia width, maka dia setosa. Jika dia length, maka dia virginica. Kemudian di sini pengecekan partnya, jika dia petal, maka akan dilakukan pengecekan lagi. Jika dia lebih besar dari 348, maka dia tergolong versicolor, dan jika dia kurang dari 348, dia tergolong sebagai aristosa. Selanjutnya, jika partnya merupakan sepal, akan dilakukan pengecekan kembali. Jika dia lebih besar dari 250.500, maka dia tergolong virginica, dan jika dia kurang dari 250.500, maka dia tergolong dalam versicolor. Oke, sekian hasil decision tree dari dataset Iris tie-dye. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.